Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Ginanda dengan NIM 2023 10 11 03 11 304. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang asas leg spesialis derogat legi generalis dalam hukum acara pidana di Indonesia. Materi ini saya dapatkan dari dosen saya, Bapak Yaris. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa hal penting dari asas tersebut. Yang pertama, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pengertian dari asas leg spesialis derogat legi generalis. Asas leg spesialis derogat legi generalis ini merupakan prinsip hukum yang berarti atau memiliki arti bahwa aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia ini, asas ini digunakan ketika terdapat dua perbedaan yang digunakan dalam mengatur hal yang sama. Akan tetapi, salah satunya memiliki sifat yang lebih spesifik. Maka dari itu, aturan yang khusus tersebut yang harus diterapkan agar penegakan hukum berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan norma tersebut. Yang selanjutnya yaitu dasar teoritis dan filosofis dari asas leg spesialis derogat legi generalis. Yaitu secara teoritis, asas ini lahir dari kebutuhan akan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Jika semua perkara hanya tunduk pada aturan umum saja, maka tidak akan ada fleksibilitas ataupun kemudahan dalam menangani kasus-kasus khusus seperti kasus korupsi, narkotika, dan kasus terorisme. Secara filosofis, asas ini mencerminkan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat sehingga aturan khusus dibuat untuk menjawab kebutuhan tertentu yang tidak dapat diberikan oleh aturan umum. Yang selanjutnya ada penerapan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, hukum acara pidana secara umum diatur dalam KUHP. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai undang-undang khusus yang memiliki hukum acara tersendiri, seperti Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Terorisme. Dalam kondisi ini, asas leg spesialis derogat legi generalis menjadi dasar dalam menjadi ketentuan pada undang-undang yang dapat mengesampingkan KUHP sebagai aturan umum. Selanjutnya, contoh penerapan untuk asas leg spesialis derogat legi generalis yaitu salah satunya ada dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Lalu, terdapat prosedur khusus seperti penyadapan dan mekanisme penanganan oleh KPK yang tidak sepenuhnya diatur dalam KUHP. Dan juga dalam ketentuan khusus terkait rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Dan hal ini menunjukkan bahwa hukum acara khusus memberikan perlakuan berbeda demi efektivitas penegakan hukum di Indonesia, terutama untuk karakteristik kejahatannya. Yang selanjutnya ada tujuan penerapan dari asas ini, yaitu tujuannya yang paling utama untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum. Dengan adanya aturan khusus, aparat penegak hukum dapat menangani perkara tertentu dengan cara yang lebih tepat sasaran dan lebih tertata rapi.
Selain itu, asas ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi perdebatan ataupun kebingungan di kemudian hari dalam menentukan aturan mana yang harus dijalankan. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dari asas lex specialis ini, yaitu kelebihannya memberikan kemudahan atau fleksibilitas dalam sistem hukum serta mampu menjawab kebutuhan hukum yang semakin berkembang di zaman ini. Dengan adanya aturan khusus ini diharapkan dapat membantu negara untuk memberi respon yang lebih tegas lagi terhadap kejahatan tertentu dan dianggap serius, juga sangat berdampak bagi masyarakat luas seperti kasus korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan obat terlarang seperti narkotika. Selanjutnya ada kekurangan dari asas ini atau permasalahan ini, itu biasanya adanya potensi terjadinya tumpang tindih antara aturan yang satu dengan perbedaan interpretasi antara aparat penegak hukum. Selain itu, banyaknya undang-undang khusus dapat menimbulkan kompleksitas dalam sistem hukum, sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan di kemudian hari. Yang selanjutnya yaitu pada analisis yang saya lakukan terhadap asas lex generalis ini, yaitu asas ini itu sangat penting dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Namun penerapannya itu harus lebih dilakukan secara hati-hati karena antara asas lex specialis derogat legis generalis ini itu harus ada harmonisasi atau kesesuaian dengan KUHP sebagai aturan umum dan undang-undang khusus agar tidak terjadi konflik norma yang nantinya akan merugikan bagi para pencari keadilan. Selain itu, diperlukan juga pedoman atau wawasan yang lebih luas tentang penjelasan untuk menentukan kapan suatu aturan khusus harus digunakan. Dan ini harus bisa dipahami dan dipelajari oleh para aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, atau masuk di kesimpulannya dari apa yang sudah saya sampaikan ini, yaitu asas lex specialis derogat legis generalis ini merupakan prinsip penting dalam hukum acara pidana di Indonesia. Asas ini berfungsi untuk menyelesaikan konflik antara aturan umum dan aturan khusus. Penerapannya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan keadilan dalam menangani berbagai jenis tindak pidana yang terjadi. Tetapi diperlukan kehati-hatian dan ketelitian serta sebuah konsisten yang sangat besar agar asas ini tidak menimbulkan permasalahan baru dalam praktik hukumnya di kemudian hari. Sebagai penutupnya, demikian materi yang dapat saya sampaikan dan penjelasan dari saya mengenai asas lex specialis derogat legis generalis ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa diterima dan dicerna dengan baik, dan semoga juga asas lex specialis derogat legis generalis ini dapat diterapkan dengan baik dan diterima oleh seluruh aparat penegak hukum di Indonesia, sehingga kedepannya
asas ini dapat dikembangkan dan dijalankan sesuai dengan yang seharusnya. Terima kasih untuk waktu dan penerimaannya atas penjelasan saya. Selanjutnya dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, yang terakhir saya akan memberikan beberapa sumber ataupun jurnal yang saya gunakan dalam mengisi materi kali ini. Yang pertama yaitu ada dari Andi Hamzah 2014, Hukum Acara Pidana Indonesia. Yang kedua ada Lili Mulyadi 2012, Hukum Acara Pidana Citra Aditya Bakti. Yang ketiga ada Peter Mahmud Marzuki tahun 2016 di Penelitian Hukum Jakarta Kencana. Yang keempat ada Sapcipto Raharjo di tahun 2006 yaitu Ilmu Hukum Bandung. Yang selanjutnya yaitu ada Sudipno Mertokusumo pada tahun 2005 yaitu buku Mengenal Hukum yang diterbitkan di Yogyakarta Liberty. Yang selanjutnya ada Sudipno Mertokusumo yang berada pada tahun 2009 dengan buku Penumpuan Hukum. Yang selanjutnya ada Ultrex yang diterbitkan tahun 1989 dengan buku Pengantar dalam Hukum Indonesia. Yang selanjutnya yaitu sumber dari KUHAP UU nomor 8 tahun 1981. Yang selanjutnya UU nomor 31 tahun 1999, Jo UU nomor 20 tahun 2001. Yang selanjutnya UU nomor 35 tahun 2009. Yang selanjutnya ada UU nomor 5 tahun 2018. Itu beberapa jurnal atau beberapa buku yang saya gunakan dalam membuat materi pada video kali ini. Terima kasih untuk partisipasinya sudah mendengarkan video yang saya buat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.